Halo, selamat malam. Apa kabar? Selamat datang di program Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Hari ini kita terlambat 4 menit karena ada sesuatu yang bermasalah di Instagramnya Tria. Tapi hari ini live tetap akan jalan karena hari ini kita akan ngobrol bareng artis bersama Kak Cahu. Hari ini kita akan membongkar lebih banyak lagi nih tentang perjalanan karir seorang Kak Cahu ini bisa menjadi seorang profesional koreografer, dancer yang saat ini sebagai coach untuk program di salah satu televisi swasta yang ada di Indonesia. Dan tentunya Tria juga harus ingatin sama teman-teman semua untuk tetap jaga kesehatan ya. Walaupun kita tahu dalam situasi pandemi ini memang kita benar-benar harus tetap menjaga protokol kesehatan, tetap harus positive thinking, dan kita juga mengurangi aktivitas di luar rumah. Walaupun kita tahu nih kegiatan kita saat ini benar-benar harus benar-benar diminimalisir. Jadi kalau memang ada kepentingan untuk keluar rumah, dipastikan itu sifatnya urgent, dan juga untuk menggunakan double masker, menjaga kebersihan tangan, menggunakan hand sanitizer juga ya. Dan hari ini kita akan mengajak Kak Cahu untuk ngobrol-ngobrol. Jadi ngobrol kita santai aja, karena nanti sembari kita ngobrol akan ada quiz juga. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang live bersama Tria, terima kasih banyak udah join di live kali ini. Kalian juga bisa memberikan pertanyaan di kolom komentar sini ya. Jadi untuk pertanyaan yang benar-benar terbaik akan Tria bacakan saat live nanti. Jadi teman-teman dimohon untuk keaktifannya selama live nanti. Dan juga Tria ingin mengajak teman-teman untuk mengajak nih saudara, kerabat, tetangga, om, tante, kakek, neneknya untuk datang bersama Tria. Dan nanti akan ada juga Kak Cahu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol, bisa santai, bisa sambil duduk, bisa sambil rebahan, tidur, pokoknya santai. Dan nampaknya Kak Cahu udah bergabung sama kita nih. Tria mau invite dulu ya Kak Cahunya. Oke, jadi teman-teman boleh bersiap-siap untuk menyaksikan pada malam hari ini. Oke, kita masih terkoneksi ya dengan Kak Cahu. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Terima kasih udah join bersama Tria di sini ya. Dan sesaat lagi kita akan menunggu kedatangannya Kak Cahu. Hai Kak. Halo. Suaranya Tria kedengaran dengan jelas nggak di sana Kak? Sangat. Wes. Apa kabar Kak Cahu? Suaraku aman kah? Aman. Asik. Kak Cahu apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saat ini lagi ada di mana Kak? Apakah lagi di Jakarta atau di kampung? Jakarta. Oh, di Jakarta. Masih di Beda Jakarta. ya kalau kita live ngobras bersama dancer. Jadi dari rambut menggunakan aksesoris topi, kemudian bajunya ide. Kalau memang koreografer, dancer itu stylish banget ya. Aduh, dipersiapkan sudah 2 hari ini buat live di sini. Oke, kalau aku tadi banyak juga searching di internet. Sebenarnya nama lengkapnya Kak Cahu ini adalah Laode Nafsahu, tapi panggilan bekennya ada Cahu. Itu ini benar berasal dari Babo, Sulawesi Tengah ya? Sulawesi Tenggara. Wah, berarti memang Google atau beberapa platform sosial media harus diupdate nih, karena dapetnya ini adalah Tengah, berarti Tenggara ya? Iya, Tenggara. Bau-bau Sulawesi Tenggara. Kalau di di Jakarta nih Kak Cahu udah berapa lama nih untuk berkarya di Jakarta? Sebenarnya untuk berkaryanya, aku kan kemarin di tahun 2015 itu ikut kompetisi Dance Icon. Itu saat pertama kali. Tahun 2015 baru hijrah ke Jakarta untuk ikut kompetisi seperti itu Kak? Iya, tapi sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga saya sudah sering mewakili Sulawesi Tenggara untuk membawakan tarian daerah Buton. Jadi udah sering sebenarnya ke sini untuk membawakan tarian daerah sebenarnya. Oke. Nah, namanya Kak Cahu ini kan makin booming di telinga kita itu setelah Kak Cahu menjadi koreografer di salah satu ajang pencarian talent di televisi swasta nih. Sebenarnya basicnya Kak Cahu ini apa sih? Apakah memang pendidikan sarjananya Kak Cahu itu lebih berkaitan erat tentang seni tari ini, atau punya job desk atau punya pekerjaan nih yang terdahulu sebelum menjadi dancer seperti sekarang ini? Kalau untuk sarjananya itu jauh sekali dari dancer. Tapi ada kesenambungan juga sedikit. Aku kan sarjana teknik informatika, sarjana komputer. Nah,
Nah, di situ maksudnya kenapa ambil situ juga, maksudnya di situ bisa belajar cara mengedit musik saat itu ya. Untuk daerah bawah kan itu aku kemarin mau pengen banget belajar ngedit ngedit musik gitu. Nah, kalau untuk basic dancernya itu aku otodidak sih Kak. Sebenarnya ada guru, hanya saat tahun 2009-an itu dancer di Sulawesi Tenggara bau-bau itu sangat 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 disembunyikan. Orang latihan aja hanya di jam 12 malam sampai jam 3 subuh dan tidak ada orang yang nonton. Nah, kita para adik-adik yang kecil-kecil kayak maksudnya melihat doang, cuma lihat lihat perform mereka, terus kita di belakang panggung atau di rumah baru kita contoh-contohin. Nah, gitu. Saat satu waktu ada acara namanya di bawah itu acara joget. Acara joget diadakanlah lomba dancer. Nah, di situ aku diikutin sama temanku, ada tim aku yang pertama sekali ada namanya Obin, Cahe Cahu sama Aing. Jadi nama timnya itu ACR ya. Kita ikut dong. Nah, orang yang lihat kita orang yang dance di situ di Sulawesi Tenggara itu lihat kita dong perform. Kok bisa dia tahu gerakan kita? Jago banget belajar anak-anak ini dari mana ya? Nah, itu kita. Jadi boleh dibilang kita itu otodidak gitu sih. Otodidak akhirnya bisa menjadi seorang profesional dancer. Tapi kalau dalam silsilah keluarga, apakah memang ada seni-seni tari dari kakek nenek, mama papa, om tante sehingga darah seni itu ada di dirinya Kak Cahu sekarang? Iya, kalau di keluarga sih memang ada sanggar juga, ada keluarga sanggar di situ. Tari-tarian daerah. Di situ tari daerah Wakatobi, namanya tari Balumpa. Tari Balumpa itu di saat ada tarian itu dulu saya tidak berani ikut karena di pikiran saya itu benar itu kayaknya cewek-cewek deh. Kalau bukan ya gitulah laki-laki yang gitulah. Nah, itu saya dari waktu pas itu saya nggak pernah itu mau lihat orang nari, mau lihat orang dance tari daerah itu saya kayak gue nggak usah deh dekat-dekat itu. Nah, ternyata di keluarga aku nih semakin saya lihat, oh ternyata tiap sore itu ada latihan ini loh, ada latihan tari daerah kan. Nah, di tahun 2012, nah itu saya mulai diajak sama salah satu guru besar di Bau-Bau juga, namanya itu Wahidin tapi udah almarhum. Itu guru besar tarian saya di sana. Nah, itu dia baru pertama kali ajak saya menari. Nah, itu baru pertama kali saya beranikan untuk tari daerah. Saya baru pede saat itu. Dan dikirimlah kita ke Jakarta untuk mewakili Sulawesi Tenggara. Oke, berarti tarian pertama yang Kak Cahu latihan, kemudian bisa perform, itu adalah tarian daerah berarti awalnya ya? Nah, bukan. Awalnya itu dance modern awalnya. Modern dulu? Iya. Tapi kalau untuk lihat orang nari itu udah memang dari daerah, karena di setiap acara kawinan itu di bawah-bawah itu ada namanya ngibi. Nah, ngibi itu kalau dilihat itu kayak tari berpasangan cowok sama cewek gitu. Jadi tarian ayam gitu, kayak ayam lagi ngeburu gitu. Jadi itu namanya ngibi itu. Ya, jadi setiap acara kawinan kita selalu lihat itu. Hanya kita nggak tahu itu apa. Dulu saya belum paham kan. Nanti saat udah mulai mendalami kesenian tarian baru saya tahu, oh, ini ngibi loh namanya. Oh, ternyata tiap hari saya lihat ini ya kalau acara kawinan. Nah, itu baru connect. Nah, baru belajar juga saat itu. Dan akhirnya menjiwai dan akhirnya berprofesilah sebagai dancer. Nah, sebelum Tria masuk ke pertanyaan-pertanyaan lainnya, boleh dong Kak disapa dulu teman-teman yang lagi live saat ini yang sudah aktif banget nih dari awal manggil Kak Cahu, katanya keren, ganteng, lain sebagainya. Boleh dong disapa-sapa dulu nih fanbase-nya Kak Cahu. Oke, hello guys, teman-temanku yang lagi nonton saya live. Adalah Ala di situ, Ala orang bawa-bawa juga nih. Ada Juminten, ada Nisa yang selalu nonton saya live, Vigo juga. Semua, ada Kak Inel, semua teman-teman yang ada di sini pokoknya selalu aktif melihat saya kalau live. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang baru nonton live saya sekarang, selamat, DGP Squad, asik. Pokoknya teman-teman yang baru nonton live saya sekarang, selamat datang. Semoga di live ini kalian bisa mendengar apa yang kita bahas, kalian bisa bisa lebih tahu lagi saya lebih jauh lagi. Semoga dengan live ini ya. Amin. Dan jadi teman-teman semua yang sudah disapa sama Kak Cahu, nanti kita akan libatkan kalian untuk juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan terbaik dari kalian akan kita baca pada saat live nanti. Jadi harus pantengin terus. Seperti dari Kak Ica, Kak Cahu ini anaknya seru banget, heboh. Jadi teriak kulik-kulik aja tuh Kak Cahu nggak apa-apa. Yang penting bisa memberikan inspirasi banyak ke penonton-penontonnya gitu. Oke, siap Kak Ica.
aku bakal obrak-abrik lah, tapi kita perlahan-lahan, kita berproses dulu, kita pelan-pelan ya. Nah, Ya. kalau tadi lihat dari bio-nya Kak Cahu nih di Instagram tuh kan kayak menyantumkan first winner Hip Hop International INA, kemudian third winner World of Dance Indonesia, top 4 Dance Icon SCTV, top 20 World of Dance, dan juga Coach The Star 2000 LIDA 2021 Indosiar. Oke, kita cek dulu. Kak Cahu aman? Aman, aman. Apa yang terjadi di sana? Ada sesuatu. Baik. Hari ini ya. Sesuatu. Oke. Aman, Kalau aman, kita aman. prestasinya Kak Cahu nggak kaleng-kaleng nih, karena di bayunya udah menjadi juara di internasional, di nasional, dan sehingga menjadi coach. Itu gimana proses perjuangan untuk bisa memenangkan kompetisi? Jadi kalau dancer yang Kak Cahu ikutin ini sebenarnya individu, grup, atau seperti apa? Sebenarnya saya itu grup, tim. Mhm. Di tim saya itu, kalau untuk perform di TV-nya, aku bertiga orang. Mhm. Kalau di daerah, aku ada ber-17-an gitu. Tapi untuk ditembus ke TV-nya, kita cuma bertiga. Saat itu kita mengikuti lomba Dance Icon Indonesia. Kita mendapatkan posisi keempat. Mendapatkan sisi keempat di top 4 Dance Icon Asia TV itu tahun berapa ya berarti Kak Cahu ya? Kayak 2015, kalau tidak salah. 2015. Nah, Ya. kalau melihat prosesnya Kak Cahu sampai ikut ke nasional di salah satu kompetisi Dance Icon Asia TV, pernah nggak sih ada larangan dari pihak keluarga? Lu mau jadi apa kalau lu menekunin sebagai dancer? Emang dancer itu menghasilkan? Dan pernah nggak sih melewati fase-fase seperti itu? Siapa yang paling keras atau mereka mendukung-mendukung aja? Dan bagaimana cara Kak Cahu meyakinkan orang tua dengan passion dan pilihannya Kak Cahu ini? Oke. Jadi saat sebelum saya mengikuti lomba Dance Icon tuh, kita tuh cuma melihat di TV. Di TV itu ada acara inbox. Di inbox itu ada acara tiap pagi, tiap hari Minggu kita nonton kan. Nontonin, ini acara apa sih tiap hari Minggu ada acara ini. Kita nonton terus. Dalam hati kita berteman-teman bilang, kayaknya kita bisa kalahin mereka semua di TV itu. Itu doang. Cuma itu saja. Nah, kita mulai belajar-belajar, ikut tidak ikut. Kita izin di orang tua. Orang tua kita. Oh, pertama kita meeting dulu, meeting bertim. Kalian mau ikut tidak? Kalian mau ikut tidak? Teman-teman bilang, kayaknya kita tidak bisa menang ini. Ada juga yang bilang, bisa, kita pasti bisa kalahin mereka. Cuma gitu aja gerakan mereka kok. Masa kita nggak bisa kalahin mereka? Oh iya juga, ayo kita semangat lah. Bisa lah. Nah, yang susahnya itu saat izin ke orang tua. Saya itu tidak diizinkan sama orang tua saya. Salah satu orang yang tidak diizinkan sama orang tua. Karena orang tua saya bilang, untuk apa kok ikut itu? Nah, kamu tuh pasti ujung-ujungnya pulang juga tidak akan menang. Kamu tidak akan menang, saya yakin tidak akan menang. Nah, itu sebenarnya yang bikin hati saya down gitu kan. Tapi ada juga suaminya kakakku, namanya itu Kak Bujang. Nah, itu yang selalu motivasi, kalian berangkat aja. Berangkat, pasti kalian menang, saya yakin. Nah, itu ada juga yang dukung. Nah, izin sama bapakku bilang, boleh, terserah kamu aja, mana baiknya. Kakakku yang cewek bilangnya, ya udah berangkat aja gitu. Pokoknya cuma mamaku aja nih. Tapi kan doa restu orang tua ini yang paling besar kan. Ikut tidak ya? Aduh, mamaku sudah bilang tidak ikut ini. Tapi teman-temanku, alhamdulillah kuat kan saat itu. Bisa, kita bisa. Nah, kita mulailah. Tapi ini belum dapat izin ya. Kita mulai pelan-pelan cari buat proposal. Buat proposal, di situ ada Ala yang bantuin kita. Namanya Ala, saya punya manajer Stop Dance. Nah, dia bantuin kita buat proposal. Kita jalankan proposal. Alhamdulillah dapat uang tiket. Uang tiket toh. Kita pun naik kapal. Nah, hari itulah kita sudah beli tiket. Saya baru izin di orang tua, saya sudah di kapal, sudah mau berangkat. Nah, itulah dia. Orang tua, ya udah, saya yakin kau bisa menang. Semoga kalian di sana sukses. Nah, kita ikutin dong, belajar 3 hari. Hari pertama kita itu jahit topi. Topi kita jahit dengan kain buton asli, namanya itu kain tenun buton kan. Jahit topi jadi, kan 3 hari perjalanan. Hari kedua itu jahit baju tanpa kain buton. Oke, jadi bajunya. Hari ketiga jahit celana. Jadilah satu baju, sampai di Jakarta udah jadi. Kemudian kita jalan, kita mau cari nih. Hari esoknya mau cari inbox. Inbox di mana ya? Kita mau ikut kompetisi. Oh, di sini ada namanya Kakak Yono antar kita sama Bapak Brand. Kita naik mobil apa itu? Angkot ya. Apa sih yang itu? Yang bis itu bis. Kopaja, Bajai, Busway. Kopaja. Itu kalau tidak salah itu kita transit sebanyak 4 kali ya. Dari jam 5 subuh kita jalan.
transit itu sebanyak 4 kali. Soalnya kalau tidak salah itu lokasinya di Tangerang dan saya itu berada di Jakarta Timur. Nah, kita transit sebanyak 4 kali. Sampai dari jam 5 subuh kita jalan sampai jam 10. Jam 10 baru kita tiba. Jam 10 tiba, kita lihat dong, udah selesai, nggak ada lagi acara di sini. Tanya di mana Mas? Inbox mau audisi nih kita nih, daerah Sulawesi. Oh, udah tutup. Woi, kita sudah stres. Ya, kita bilang, Kak, kita cari krunya kan. Kak, kita punya manajer yang bicara. Kak, tolong Kak, dari Sulawesi jauh sekali, mereka naik kapal, sudah 3 hari 3 malam perjalanan, 3 hari 4 malam perjalanan, baru tiba. Udah tutup Pak, hari itu juga sudah terakhir penutupan, terakhir pendaftaran, dan acara udah selesai yang kompetisi. Bagaimana dong? Gak ada lagi pendaftaran ya? Aduh, kita sudah jauh-jauh nih, sudah siap baju kita nih. Mana kita tidur jam 5 subuh, ya gitu kita sampai sudah tidur di mana? Tidur di pasar ikan, pasar sayur, udah tidur situ. Aduh, sudah tersisa sekali nih. Gue lomba videoin aja, diminta video kita dong, Ya udah, kalian sekarang tampilkan kalian punya gerakan. Aku rekam ya. Kak, maaf ya kalau cepat bicara aku ya. Santai. Lanjut. Kemudian saat kita direkam, direkam. Selesai lagunya. Cuma dia bilang, oke, makasih, nanti tunggu informasinya. Kita tunggu dong 3 hari. Nah, itu baru ceritain setelah kita lulus ya. Nah, mbaknya itu nggak minta nomor handphone. Nggak tahu kita punya identitas gimana. WhatsApp saat itu belum ada. Jadi ternyata video kita disukai sama Indosiar. Tim Indosiar suka. Ini bagus katanya. Ini dari tim Sulawesi nih. Di mana tim Sulawesi tidak ditahu, di peta tidak ada, di map susah dicari. Oh, ini bagus katanya. Mereka harus lolos. Dicari dong kita. Kita tidak hubungin. Kita saat itu hari Jumat tepatnya pas mau sholat Jumat, kita sudah mau pulang. Besok kita pulang, kapal terakhir besok kita pulang ke Bau-Bau ya. Kita tidak lolos, saya yakin. Pas kita selesai sholat, ternyata di WhatsApp, di kabar kita punya video uploadan yang terakhir kali saat kita latihan, upload di YouTube, itu namanya Kakak Yono lagi upload kan. Nah, kita ditemukan di situlah, stop dance, latihan. Di email dari situ. Kalian lolos. Astaga. Minta nomor handphone, di telepon kita lah. Kalian ini lolos ya, Nak? Kalian lolos. Kenapa kita tidak dihubungi? Karena kita nggak ada kontak kalian selama ini. Astaga. Dan disitulah kita lolos. Dan lolos itu tampillah kita di inbox sekali. Niatnya kita cuma mau tampil sekali aja. Karena kita mau memperlihatkan kepada orang Bau-Bau. Kita ini sudah tampil di TV. Sekali aja. Dan ternyata saat itu kita menang. Kita menang. Kita menang. Alhamdulillah juara 1 kan. Nah, kita pulang lah. Setelah itu ditelepon. Kalian jangan balik ke Bau-Bau dulu. Ternyata kalian lolos babak final. Babak final apa nih? Di TV kayaknya cuma sekali doang tampilnya deh. Kok kita 2 kali tampil lagi. Nah, hari itu kita tidak punya uang, tidak punya barang sedikit pun. Sudah habis uang kita. Karena uang tiket doang kan. Kita mau final, tidak ada baju. Gimana dong? Syukur ke Ari Kriting kan, ada namanya ke Ari Kriting, itu yang dari artis juga, ke Ari Kriting, ya WhatsApp kita. Dek, kalian kan itu tetangga saya di Bau-Bau. Kau di Jakarta ikut lomba ini? Iya, Kak. Astaga, kenapa tidak bilang-bilang? Ya udah ketemu. Nah, di situ kita dibelikan baju final. Alhamdulillah, kita dapat baju final. Kita pergi final lagi. Jahit lagi bajunya sedikit. Saat final, ternyata kita menang lagi. Kita juara 1 lagi loh. Alhamdulillah, menang lagi. Nah, kita sudah mau pulang lagi, ditelepon lagi. Dek, kalian nggak boleh pulang dulu ya. Ternyata kalian lolos di Dance Icon Indonesia. Hah? Maksudnya apa lagi nih? Acara apa ya? Ini ternyata acara yang kita ikut ini menuju ke Dance Icon. Hanya memang nggak ada beritanya kan. Kita dari Sulawesi nggak tahu. Setahunya kita cuma ngikut 1 kali kompetisi dan menang. Selesai pulang ke Bau-Bau. Ternyata kita lolos dan pendukungnya kita banyak banget saat kompetisi. Ya Allah, orang studio semua bilang, kok bisa rame sih Bau-Bau? Coba lihat mapnya. Ya mapnya kecil, tapi saya bilang, ya gitulah Bau-Bau. Banyak orang perantauan. Asik. Jadi alhamdulillah kita sampai menang. Panjang ya ceritanya. Banget. Jadi sepanjang cerita itu aku merasa yang kayak memang tidak ada usaha yang kita lakukan itu hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita perjuangkan ya Kak. Maksudnya kayak dari berangkat aja harus ngejahit topi, ngejahit baju dan akhirnya jadi. Nah, kemudian harus tinggal di pasar, kemudian tampil tapi penuh drama ya dalam artian, tapi Tuhan memberikan berkat, memberikan jalan, akhirnya bisa perform, lanjut, dan akhirnya bisa menampilkan yang terbaik pada saat perform kayak gitu. Itulah. Itu sebenarnya yang menentukan konsep, menentukan gerakan itu gimana? Apakah
ada bagian-bagiannya atau hasil dari diskusi atau memang ada leader yang membantu untuk menggerakkan sehingga terjadi komposisi pergerakan yang bagus, Kak? Jadi, ada Aulia. Halo Aulia. Kau. Iya. Jadi saat kompetisi kita tuh punya waktu cuma 2 hari untuk kumpulin lagu, kumpulin materi, kumpulin gerakan. Cuma 2 hari aja. Jadi kita libur cuma hari Senin dan hari Selasa. Dan ternyata hari Senin dan Selasa itu orang tahu kita libur dan itu ternyata saat-saat yang paling sangat berat buat kita Dance Icon. Karena kita cuma diberi waktu 2 hari untuk mikirin konsep dan lagu. Lagu ditentuin dari mereka, kita punya konsep, kamu ini ya, konsepnya ini, kamu cari lagunya sendiri, remix sendiri. Ada juga memang lagu dari DJ Indosiarnya kan, dikirim, tapi kan kita sebagai dancer ada kalanya nggak sesuai sama hati kita. Kita pengen konsep kayak gimana. Jadi kita rundingkan sama 3 orang teman saya itu. Kita mulai rundingkan 3 orang itu dan yang memutuskan ya saya juga sih karena mungkin saat itu saya dibilang teman-teman untuk leaderin teman-teman juga. Jadi alhamdulillah jadilah salah satu konsep yang sangat baik saat tampil. Keren. Sungguh menginspirasi sekali dari cerita yang Kak Cahu sampaikan tadi ya. Maksudnya kayak orang nggak pernah tahu apa yang telah kita lakukan hingga bisa ada di tahap ini. Orang hanya melihat, wah jadinya sekarang. Tapi kan penuh perjuangan dan ternyata cerita itu baru tergaung dan aku baru tahu, wah sebegitu berat ya orang untuk mencapai apa yang mereka cita-citakan. Tapi di mana ada niat, usaha, rezeki itu akan selalu datang dari segala penjuru untuk kita yang mau berusaha dengan ikhlas dan tulus ya Kak ya. Iya. Biasa. Aduh. Kak Aul apa kabar? Sekarang izin ya Kak Cahunya live dulu sama Tria. Kan Kak Aul udah, kalau nanti kita bertiga sambil ngedance, sambil nyanyi, Tria sambil nge-MC juga boleh kali ya. Oke Kak Cahu, sebenarnya aku ini masih ada banyak banget list pertanyaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, mumpung teman-teman juga masih banyak yang live, boleh dong teman-teman yang live hari ini, info dong kalian dari daerah mana, siapa tahu ada yang sedaerah sama kita, nanti kita akan bacakan satu persatu. Karena sebelumnya kita akan main games dulu Kak Cahu. Oke. Gamesnya sama seperti live sebelumnya, hanya menjawab cepat dari 2 pilihan yang Tria sampaikan. Tapi nanti tidak diizinkan melakukan pembelaan, tidak diizinkan untuk memberikan alasan belakang aja. Jadi dijawab aja dulu Kak ya. Siap. Siap. Kak Cahu apakah sudah siap? Siap. Pertanyaan pertama. Hip hop dance atau break dance? Hip hop. Hip hop. Salah gerakan atau kepleset saat di panggung? Salah gerakan. Berkarir di Bau-Bau Sulawesi Tenggara atau berkarir di Jakarta? Jakarta. Tampil kepanasan atau tampil kehujanan? Panasan. Ngedance pakai lagu Korea atau ngedance pakai lagu India? India. Humoris atau romantis? Humoris. Bau mulut atau bau badan? Badan. Liburan ke pantai atau liburan ke gunung? Pantai. Pacar hobi ngegibah atau pacar hobi shopping? Shopping. Calon istri jago masak atau calon istri jago nyanyi? Nggak bisa dua-duanya ya? Enggak. Nyanyi. Masak. Nyanyi. Milih tawaran main film atau milih jadi presenter Liga Dangdut Indonesia? Presenter. Selingkuh atau diselingkuhin? Tidak jawab itu. Itu atau tidak mau dua-duanya. Atau diselingkuhin? Salah satu aja. Aduh, pusing kepala soal itu tuh. Tidak ada yang lain. Next. Ternyata di skip. Dan satu pertanyaan terakhir, sebutkan kata sayang untuk sang pacar. Cincong. Oke, semua sudah terjawab dengan baik dan cepat. Walaupun harus berpikir di bagian selingkuh atau diselingkuhin. Kenapa susah memilih? Nggak mau selingkuh.
takut diselingkuhin? Dua-dua yang nggak enak pokoknya. Dua-duanya Nggak nggak mau enak. dua-duanya. Lebih baik berjalan penuh dengan cinta dan berakhir Wuh. ya. Oke, tadi gerakannya jawabannya cukup cepat, tidak ada jawaban yang begitu susah. Nah, tadi Kak Cao memilih ngedance dengan lagu India. Apakah lagu-lagu dari negara-negara lain itu memiliki kesulitan sendiri nggak sih untuk membuat sebuah gerakan, Kak Cao? Apakah gerakan itu tercipta setelah kita mendengarkan lagunya, atau kita ada trik-trik khusus untuk bisa membuat sebuah gerakan yang match dengan lagu-lagu yang akan dibawakan oleh beberapa penyanyi, Kak Cao? Oke, pertama mungkin kita tahu isi lagunya dulu. Isi Mhm. lagunya seperti apa, kemudian kita tahu genrenya seperti apa. Dan kenapa saya memilih India bukan Korea? Karena mungkin saat ini saya lebih suka kalau mendengar lagu India itu cepat, koreografi tepat terbuat di kepala saya. Gitu. Oh, mungkin karena ada sosok perempuan yang suka nyanyi lagu India di sebelahnya Kak Cako, jadi lebih terdengar lagu India gitu kali ya. Bisa jadi. Jadi, baiklah. Dan sebelumnya Kak Cahu di di story sebelumnya Tria telah membuat sebuah kolom untuk teman-teman yang suka sama Kak Cahu untuk memberikan pertanyaan. Dan Tria sudah mendapatkan 2 pertanyaan melalui story yang telah Tria buat. Tapi nanti di live ini kita juga bakal tanyakan teman-teman yang sedang bertanya. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya, kita sapa-sapa dulu deh. Karena tadi kita sudah minta mereka untuk menyebutkan dari daerah mana saja yang telah hadir untuk menyaksikan live hari ini. Ternyata cukup beragam ya. Ada yang dari Taiwan, ada dari Cirebon, ada dari Kediri, hai Kediri, ada Demak, Jawa Tengah, halo, ada dari Indramayu, ada dari Padang, halo Padang, ada dari Malaysia, ada Depok, Samarinda, Buteng, Buteng atau Buteng ya? Buteng. Buteng, Muna, kemudian Kendari, Surabaya, Jawa Itu Tengah, Rama dari Jakarta. Rama dari Jakarta, halo Rama. Itu Ada dari, sepupuku. wah, ternyata hampir di seluruh Indonesia dari ujung barat, ujung timur, selatan, barat daya hadir di live kita hari ini. Weh, terima kasih teman-teman telah memberikan support untuk live kita hari ini. Nggak salah ya, banyak yang hadir karena kita melihat sosok Kak Cahu ini inspiratif. Tampan iya, multi talenta iya. Kenapa? Karena aku juga sempat sering mendengar cover-covernya Kak Cahu. Tapi nanti deh kita bakal bahas itu karena kita akan menjawab 2 pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Ternyata nih Kak, Siap. ada Elin_86 ada yang bertanya nih. Apa nih cita-cita Kak Cahyu yang belum tercapai? Apakah your dreams come true semuanya udah terjadi atau ada cita-cita nih yang belum terwujud dari seorang Cahyu? Tadi aku sempat salah mengucap ya, sempat Cahu, saking excitednya Kak Cahu, jangan merasa marah ya kalau aku belepotan ngomongnya. Nggak apa-apa. Iya, cita-cita itu masih banyak sekali yang belum. Salah satunya itu ngajiin mama saya dan bapak saya, itu yang pertama, dari dulu belum. Kemudian mau beli rumah juga belum. Dan iya masih banyak lah, pokoknya masih banyak. Tapi salah satunya Mudah itu haji. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa terwujud pelan-pelan dari menunaikan haji, dan mudah-mudahan corona ini cepat selesai sehingga juga bisa menunaikan ibadah ke naik haji, kemudian juga punya rumah, mobil, dan pasti nggak terlewatkan untuk menjalin rumah tangga tentunya ya. Itu yang paling penting, yang itu yang paling penting. Kemudian juga ada pertanyaan dari Sri Wahyuni 48 Pramudia. Kak Cahu, kira-kira ada rencana bikin studio atau kelas khusus untuk koreo nggak Kak? Rencana itu ada, sudah ada sejak lama. Sebenarnya akan dijalankan itu sebelum corona COVID ini, hanya karena ada kendala itu, jadi itu kelas belum terjalankan. Sudah ada sih lokasi dan tempatnya. Oh, berarti ini plan sudah ada, cuma tinggal eksekusi karena terhalang ada COVID-19 ini sehingga tertunda dulu untuk plan-plan itu, berarti Kak Cahu ya? Betul. Nah, ini aku ada pertanyaan juga nih dari aku pribadi. Sebenarnya dari orangnya. aman, kita masih sesuai dengan kesepakatan kita di Instagram kok, di DM-an aman. Nah, aku ini adalah orang yang kalau pernah ikut kompetisi ajang-ajang pencarian duta-duta wisata, pasti ada yang namanya unjuk bakat.
Dan aku nggak bisa nyanyi, aku nggak bisa nari, nggak bisa main alat musik. Tapi memberanikan diri untuk nari. Aku ini tubuhnya kaku. Jadi kalau gerak sedikit pun kayak robot. Sebenarnya apa sih kendala-kendala kita yang nggak begitu luas untuk menarikan sebuah tarian daerah ataupun modern dance? Apa sih sebenarnya kendala-kendala mereka, dan apa sih yang harus mereka perhatikan untuk bisa menjadi dancer dulu lah sebelum mencapai ke titik profesional, Kak Cahu? Oke, pertama dari niat. Niat yang pertama. Semua Mhm. manusia itu saya yakin bisa dance. Karena dia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa tangannya bisa kemana-mana. Saya yakin bisa semua. Kemudian setelah niat, belajar kalau mau pintar banget, belajar Mhm. dari basic. Basic dipelajari, pelajaran dari basicnya. Karena kalau kita udah punya fondasi dari basic, kita mau dikasih gerakan apapun, insya Allah akan bisa terjalankan. Nah, untuk kendala, kenapa badan saya tidak bisa, kenapa saya tidak bisa bergerak? Karena tidak terbiasa. Kalau dibiasakan, pasti bisa. Itu aja. Kita bisa karena terbiasa, dan kita juga harus lebih banyak latihan-latihan karena seseorang yang profesional pun masih tetap latihan untuk bisa Iya, memaksakan dan memantapkan semua gerakan-gerakan mereka ya Kak Cahu ya. iya. Saya aja tidak melakukan gerakan selama seminggu. Saya udah bilang, saya berat. Dalam artinya berat ini, gerakan yang speednya cepat saya udah nggak bisa kejar karena saya nggak lakuin selama seminggu aja ya. Apalagi teman-teman yang nggak pernah gerak, nggak pernah itu ya, kalau bilang dirinya kok saya nggak bisa dance ya, iya iya karena nggak pernah lakuin. Kalau cuma dilihat aja, hanya niat, kalau nggak dikerjakan ya nggak bisa. Gitu sih. Yes, paham, paham. Benar, 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 benar. Kita mau, karena ada kemauan, kita bisa juga pasti penuh dengan perjuangan. Jadi nggak ada yang instan. Jadi kalau emang benar-benar mau bagus, ya penuh latihan, cari referensi, dan kalau punya budget yang lebih, mungkin cari coach untuk bisa ngebimbing ya Iya, setiap minggunya, sehingga kita bisa lebih luas dalam menunjukkan sebuah performance. Nah, siap. kalau kita bicara, ini kan Kak Cahu top 4 di Dance Icon SCTV. Pasti ada juara satunya dan lain sebagainya. Di atas juara 3, 2, dan 1. Tapi kenapa Kak Cahu yang dipilih sebagai coach untuk LIDA 2021? Sebenarnya apa sih keunggulannya Kak Cahu sampai ditoleh Indosiar untuk jadi coach di The Star 2019, LIDA 2021? Pasti ada sesuatu yang shining, shimmering, splendid nih dari jiwanya Kak Cahu. Apa nih Kak Cahu? Emang rezeki Kak Cahu sih Iya, sebenarnya. iya kayaknya rezeki kayaknya deh. Saya juga tidak tahu ternyata ada juara satu gitu. Tapi entah kenapa saat pertama kali dipanggil coach itu tiba-tiba juga ya. Karena mungkin saya kan pernah ngelatih Vildan dan alhamdulillah kan sukses kan. Vildan mau dibilang juga badannya ya lumayan keras lah gitu. Nah, mungkin di situ dilihat aku bisa membuat seseorang yang tidak bisa apa-apa menjadi apa-apa gitu. Nah, itu pertama kali uji cobanya kali di situ. Nah, dan saat Destar aku dicoba deh, bisa atau tidak. Nah, ternyata saya bisa laluin juga. Nah, alhamdulillah sampai sekarang begitu. Itu dari versi saya ya. Kalau dari versi Indosiar saya tidak tahu. Entah apa yang saya telah perbuat, entah apa yang pernah saya bikin, saya tidak tahu. Oh, dan dulu juga sering diajakin sama tim Indosiar, kamu coaching ini dong, coaching olah tubuh. Nah, itu pertama, olah tubuh dulu. Olah tubuh untuk anak-anak LIDA. Aku olah tiap minggu ketemuan 2 kali sama saya. Dan semua alhamdulillah jadi gitu. Nah, itu olah tubuh dulu, dari olah tubuh. Setelah itu 2 kali percobaan, aku bisa juga ternyata lewati dua tingkatan itu, aku bisa jalanin semua dan mereka jadi semua. Nah, mungkin di situ baru aku dipanggil jadi coach, udah dicoba kan. Mungkin itu dari versi saya. Nggak tahu itu dari atas juga lah, alhamdulillah dapat rezeki itu. Betul. Rezeki anak soleh ya, cuman awal ikut kompetisi, kemudian diberikan challenge untuk melatih Kafildan, dan akhirnya terbukti dan diberikan tantangan di The Star, kemudian akhirnya di Liga Dangdut Indonesia nih. Nah, Iya. kalau kita bilang proses pasti dari daerah, kemudian provinsi, nasional, sampai internasional. Pernah dapat bayaran nasi kotak atau ucapan terima kasih nggak sih Kak Cahu, atau berapa sih nominal yang paling berkesan, maksudnya awal-awal yang wah ternyata segini ya, tapi masih tetap berusaha untuk menjalankan profesi ini Kak Cahu? Kalau di kelas Sulawesi Tenggara, nggak dibayar juga pernah. Nggak dikasih apa-apa juga pernah. Kita cuma menghibur aja. Kita cuma, ayo kita unjukkan skill kita aja. Dibayar nasi kotak juga itu sering sekali malah.
dibayar 100.000. Pernah juga. Dibayar. Aduh, pokoknya. Ibu per orang. Tidak. Per tim. Cuma beli. Itu modal Pokoknya, baju nggak 100.000 bagi per tim ya? aduh, nggak tahu lah. Pokoknya kita intinya kalau tampil terima kasih sudah sering terjadi di Sulawesi Tenggara itu. Dulu ya, sering sekali. Iya, sudah Kak. Akhirnya Pokoknya terbayar ya bahwa dari proses ucapan terima kasih, nasi kotak 100.000 per tim, akhirnya sekarang sudah mendapatkan penghasilan yang profesional yang sesuai iya. dengan kompetensi seorang Kak Cahu ya. Tapi pokoknya dari situ juga, saya juga alhamdulillah dari yang tampil gratis, tampil segini, nggak hitung-hitungan. Nah, dari situ juga saya dikenal sama masyarakat Kota Bau-Bau. Nah, jadi setiap ada acara, panggil ini aja gitu. Aku sih gitu caranya dulu. Jadi tampil aja udah, tampil teman-teman, ayo. Ada acara di sini, mau tampil tidak? Siapa aja yang mau tampil? Kamu. Oke, anak murid apa mau? Kamu. Tampil, ramaikan acara ini. Gratis. Nanti ada bayarannya insya Allah kalau ada. Ya, alhamdulillah kalau ada, kalau tidak ya tidak ada berarti ya udah tampil. Tapi setelah itu kita mulai dikenal, alhamdulillah. Acara di sini, Cahu, bisakah isi acara di sini begini bayarannya? Oke, aman, isi lagi ya gitu. Alhamdulillah. Jadi jangan berpikir kita nggak dibayar. Waduh, nggak usah lah. Harusnya sih kalau dari nol betul harus belajar dari situ dulu. Jangan mahal deh. Atau memang kita tidak bisa lihat dari materinya Kak Cahu ya, dan ternyata dengan cara kita itu pun sebenarnya dapat kita kategorikan adalah strategi marketing. Yang penting eksis dulu di mana-mana, nanti ketika ada kompetisi, nyari juri, nyari apa, Kak Cahu adalah skala prioritas. Wah, karena dia anaknya ramah dan mudah untuk memberikan pengarahan sehingga mudah diserap oleh anak-anak didiknya, dan ternyata namanya Kak Cahu sudah melanglang buana. Hampir seluruh penonton setia di Indosiar tahu Kak Cahu punya pacar, salah satu penyanyi dangdut. Oke, salah. Belok lagi. Ya, biar teman-teman, karena jujur Kak Cahu, dari teman-teman yang nge-DM, teman-teman yang bales, yang mengisi kolom pertanyaan itu lebih kepingin mengetahui tentang perkembangan percintaannya Kak Cahu, bagaimana kedekatan Kak Cahu, sudah sejauh mana. Tapi ya, we are never know, live ngobras, ngobrol bareng artis adalah bagaimana cara kita bisa menginspirasi banyak orang untuk tetap produktif ya di kala pandemi seperti ini. Kalau sama aku masih aman Kak Cahu, yang penting nanti aku dikirim undangan aja ya kalau udah jadi ya. Amin. Amin. Nah, sempat juga searching di YouTube, aku mencari informasi lebih banyak tentang Kak Cahu. Aku sempat mendengar ada yang namanya Game You Boys menyanyikan lagu Rahayu. Aduh. Ini benar-benar anak muda, udah cakep, pinter, multi talent, bisa nari, ternyata juga bisa nyanyi sambil ngedance. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu gimana tuh? Boleh dong ceritain dulu, dan kemudian kalau mau diingat-ingat lagu Rahayu juga boleh dinyanyikan sedikit untuk melepas rindu kami yang dan mumpung ada orangnya langsung nih. Aduh, mau nyanyikan sekarang nih? Bisa saja saya nyanyikan ini. Bisa. Wah, kalau ditantang seperti ini mah saya mah orangnya welcome. Mau nyanyi lagu Rahayu, mau nyanyi lagu dangdut, nyanyi lagu rock, pop, jazz, Melayu mana aja, ataupun lagu daerah dari bawah boleh. Jadi mau dinyanyikan ini. Nanti penonton tidak ada, semua keluar nih kalau penonton serius. Oke. Kalau Kak Cahu bilang seperti itu, kita tanya dulu deh sama teman-teman. Teman-teman yang lagi live hari ini, mau nggak dengerin Kak Cahu nyanyi? Kita lihat. Kalau emang ada mau nyanyi lagu Rahayu, kita akan request dari seorang Kak Cahu ini. Wah, ternyata dari Unireva 99, oh Rahayu, yuk nyanyi yuk. Ayo Kak nyanyi. Mau tuh, wah. Udah ready. Aduh, yakin mau nyanyi nih? Saya sih nggak mau bilang biar Tria yang paksa. Ini kan karena teman-teman juga request mau gitu. Biar nggak mau. Nyanyi di sini dong, harus pertunjukan bakatmu Kak Cahu, selain bisa ngedance juga nyanyi. Siapa tahu orang tua dari calon istrinya ini bisa kelepek-kelepek nih, bisa melihat suara emas dari Kak Cahu. Saya yakin langsung dari 240 langsung jadi 10 nih. Enggak. Harus teman-teman pokoknya standby Kak Cahu nyanyi, harus masih tetap di sini ya.
ini adalah Ucin, adalah ala orang bau-bau, teman-teman tim dance ini ketawakan saya nih. Ya udah, saya nyanyi buat teman-teman, tapi jangan ada yang keluar ya. Jangan ada Ya. yang keluar, harus semangatin saya guys. Teman-teman harus ada di sini, bila perlu di screen recording nanti kita up di Instastory. Setuju? Jangan juga. Oke, kita biar tidak membuang waktu, teman-teman ada yang mau tidur. Semoga dengan dengar lagu ini matanya semakin terbuka dan yang sudah mau tidur jadi tidak mengantuk. Ucin jangan ketawa. Oke, standby kakak. Kakak sudah siap, telinganya dijauh-jauhkan dari speaker. Oke. So please welcome Jahu. Oke. Tes COVID-19 praktis dan hemat, halo dok aja. Banyak pilihan Tunggu ya, untuk iklan. harga lebih hemat. Biasa. Tes Ada dilakukan oleh bayaran, tenaga soalnya. medis tanpa perlu turun dari kendaraan. Hasilnya dikirim ke aplikasi. Ambil part yang Booking paling sekarang. penting. Improvisasi. Aman? Oh, rahayu. Aku bertemu dengan kamu, si gadis ayu. Pada saat itu, kau baru jadi tetanggaku. Di malam minggu, ku coba datang bertemu. Duduk di sampingmu, dan ku bisik ke telingamu. Oh rahayu, tak usahlah kau ragu. Nanti pasti kau tahu tentang siapa diriku. Di bulan depan ku datang untuk melamarmu. Ku tahu kau mau tapi kau masih malu-malu. Kata ibumu, ayahmu sudah setuju. Tunggu apa lagi, kita pergi ke penghulu. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. I make your speaker Yos, semuanya jangan ketawa guys, harus semangat. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. Di bulan depan ku datang untuk melamarmu. Ku tahu kau mau tapi kau masih malu-malu. Kata ibumu, ayahmu sudah setuju. Tunggu apa lagi, kita pergi ke penghulu. Oh rahayu, tak usahlah kau ragu. Nanti pasti kau tahu tentang siapa diriku. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. Rahayu gadis Melayu, kini kau jadi milikku. Tak ada yang akan mengganggu cinta engkau dan aku. Oke, selesai sudah. Aduh. Dan kalau Kak Cahu perhatikan di komentar kita ini benar-benar bilang langsung pecah, kemudian lanjut tarik Mang Majalengka di Aduh. Well, I would like to say thank you so much sudah mengabulkan request kami, sudah menyanyikan lagu Rahayu Gadis Melayu ya ternyata ya. Iya, itu Rahayu itu lagu dari saya, Edwin, sama Gali dulu. Kenapa nggak daftar Dangdut Akademi atau LIDA, Kak Cahu?
Karena pasti kalah. Terkewer-kewer ternyata semuanya mendengar suaranya Kak Cahu menyanyikan begitu dari hati, dan ternyata well prepared, sudah menyiapkan mikrofon ternyata juga di sana untuk menghibur kita semua pada malam hari ini di Ngobras Ngobrol Bareng Artis. Mantap gila. Dan Kak Cahyu memang ternyata di live kita juga nggak bisa terlalu lama. Instagram juga punya durasi untuk kita bisa ngobrol. Tapi nanti aku izin juga Kak Cahyu ya untuk simpan video ini di IGTV. In case teman-teman yang malam hari ini sedang berhalangan, masih bekerja, atau masih ada kendala secara sinyal atau internet, nanti mereka juga bisa untuk tetap menyaksikan live-nya kita dari awal tadi sampai saat ini Kak Cahyu ya. Oh iya, tadi juga sebelum proses dari sebelum nari itu ternyata saya dulu lupa ikut kasida. Itu teman-teman Ucin sama Ala itu, teman kasida dulu, nyanyi kasida, main kasida. Itu dia dulu ternyata lupa. Oh, berarti sempat kasidahan dulu. Ya, kalau sempat. bermain alat musik aja atau ada nyanyi nembang-nembangnya seperti itu Kak Cahu? Iya, nyanyi di kasida itu susah, ada tiga konsentrasinya, ada gerak, nyanyi sama ketukan musik kita main sendiri. Nah, itu susahnya kasida. Oh, oke. Kalau Kak Cahu bagian apanya dapatnya? Aku kemarin kena ritim. Kayak gimana? Repeat itu gimana ya? Bass. Saya kena bass. Oh, bass. Seru. Ternyata penuh dengan proses, kemudian semua hampir ditekuni oleh Kak Cahu, mulai dari bermusik, kemudian menari, kemudian meluluhkan hati penonton yang malam hari ini bisa terhibur, karena banyak banget yang minta lagu. Emang kalau kalian minta lagu sama Kak Cahu mau saweran di sini? Nggak ada. Aduh. Wah, ternyata ada Kali dari Tuhan katanya ya, juga. Dari bacot. Apakah anak-anak Lida, anak-anak DA merasa tersaingi nggak sih dengan hadirnya Kak Cahu ini? Tiba-tiba yang awalnya koreografer, tapi tiba-tiba juga bisa menyanyi. Mereka terancam Kak karirnya mereka dengan hadirnya Kak Cahu? Sangat tidak. Wah, ini takut untuk meroket nih. Padahal talentanya banyak banget. Mudah-mudahan banyak produser di luar sana memperhatikan suaranya Kak Cahu. Siapa tahu dibikinkan satu album duet dengan Doi. Ridwan. Mau duet sama Ridwan dulu awalnya. Oh, duet sama Ridwan dulu. Dua apa namanya ya dulu Pak? Tapi ngomong-ngomong kalau kalau dihadap-hadapin kayak anak kembar ya? Iya. Sama-sama hitam. Aku nggak ada bilang sama-sama hitam. Sama-sama tampak. Sama-sama manis kita dua. Emang. Kita dua emang manis sekali. Boleh kok, memuji diri sendiri itu masih sah kok. Wih, ada Nabila lagi. Underscore Nabila 23, kakak penyanyi. Tuh, semua kelepek-kelepek semuanya mendengar hadirnya Kak Cahu. Mungkin mereka merasa terancam nih dengan hadirnya Kak Cahu. Kalau dance udah jago, tiba-tiba dengan bakat menyanyinya nanti apakah menjadi salah satu kontestan Lida atau DA di tahun berikutnya? Kita saksikan di tahun berikutnya ya. Tidak mungkin. Asli Kak Cahu ini, aku nggak expect Kak Cahu ini akan seheboh, segokil ini. Dan terima kasih Kak Cahu mempermudah aku sebagai host untuk nggak aktif bertanya. Jadi Kak Cahu memberikan aku banyak sekali pancingan punchline untuk aku bertanya. Mantap banget. Kayaknya kita bakal terancam deh. Koreografer bisa, nyanyi bisa, nge-host bisa. Kak, bagi dong buat yang lain, jangan semua kerjaan diambil ya Kak ya. Tidak. Fokus. Fokus. Oke. Nah, kalau kita melihat teman-teman semua pasti yang juga nonton live-nya kita pada malam hari ini, sebenarnya apa sih yang mereka harus miliki Kak untuk bisa mencapai apa yang mereka inginkan, untuk bisa ikut kompetisi ataupun menggapai passion-nya mereka, tapi mereka ada halangan nih dari orang tua untuk mendapatkan izin. Karena Kak Cahu pernah ada di fase itu. Apa nih sarannya Kak Cahu untuk mereka-mereka yang dapat izin susah, tapi untuk meyakinkan bahwa ini bisa menghantarkan mereka untuk menjadi seorang profesional? Oke, kalau dari saya sih, kalau udah ada niat, dilakuin. Jangan ditahan, cuma lihat, mungkin. Kalau cuma mungkin itu tidak akan terjadi. Menurut saya langsung aja. Ada niat sedikit, kecil ini pun, lakukan. Adapun belum lolos atau belum sukses,
dicoba lagi, dicoba lagi, dicoba lagi. Kalau memang udah tidak sampai tidak bisa itu, nah baru mungkin iya, baru tidak bisa. Tapi kalau belum dicoba jangan bilang, ih mungkin kalau mungkin itu di tempat terus, di tempat aja pasti. Jadi mending lakuin. Ada Harus dukungan sedikit dari, iya ada dukungan sedikit dari teman, nah lebih bagus. Ada dukungan sedikit, ambil yang bagusnya aja, jangan ambil yang jangannya, ambil yang iyanya. betul. Berarti harus tetap usaha, niat, dapat celah dukungan, dimanfaatkan tersebut, dan buktikan dengan ada pembuktian, mungkin orang tua akan lebih respect dan memberikan celah untuk kita jalan, karena balik lagi doa, restu orang tua sangat penting sekali untuk karir kita ke depan ya Kak Cahu ya. Iya, tapi di balik itu juga harus yakin dulu sama dirinya. Diri kita itu, oh saya bisa, saya mampu loh seperti itu. Nah itu sudah yakin begitu dulu. Jangan hanya mau juga sih, kalau hanya mau juga semua orang pasti mau kan. Tapi yakin sama dirinya juga, saya udah bisa belum. Nah kalau udah bisa ya udah percaya diri aja. Betul, harus firm sama diri sendiri dengan apa yang kita punya dan apa yang ingin kita gapai tentunya. Oke, dan sebelum Wih, kita ada Uncle Joe, ada Uncle Joe. Uncle itu Joe. Keren ya, ada iya. Uncle Joe. Ternyata banyak banget nih teman-temannya Kak Cahu Iya. live. Berarti memang salah satu idola atau tokoh yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang dari sebuah karya. Jadi mudah-mudahan nanti Uncle Joe juga bisa live sama Tria ya Uncle Joe. Jadi kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu bisa memberikan sebuah suguhan menarik lagi seperti Kak Cahu ini bisa menginspirasi banyak orang. Kak Cahu, singkat saja, apa nih target ke depan dalam waktu dekat yang ingin dicapai dari seorang Cahu ini? Target untuk apa dulu nih? Target gimana dulu? Ke depan, Mau baik buat itu apa? rumah tangga ataupun impian-impian terdekat yang ingin dicapai, apakah nih plan-plannya? Impiannya yang saat ini untuk ke depan yang besar mungkin rumah, insya Allah. Doain ya guys. Amin. Rumah aja, nggak ada yang lain. Rumah tangga. Ada juga. Hai, sedikit lagi tangganya. Jangan bocorin. Rumahnya dulu. Ya, biar sedikit. Mungkin teman-teman juga pada nungguin ya. Mudah-mudahan kita doakan yang terbaik buat Kak Cahu ya. Mudah-mudahan impiannya, target-targetnya juga bisa terwujud. Dan tetapnya kita menunggu karya-karya terbaru dari seorang Kak Cahu atau Laode Nafsahu. Kak Cahu, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Benar-benar heboh, spektakuler, cetar, membastis, membahana, dan menggetarkan seluruh panggung HP teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Dan tentunya Tria beserta keluarga di Bali menunggu kedatangannya Kak Cahu. Kalau ada kesempatan liburan ke Bali, nanti Tria ajak keliling-keliling, tinggal let me know di Instagram atau di DM. Wah, Kak Cahu mau ke Bali nih. Siap, nanti Kak Tria akan ajak keliling-keliling. Siapa tahu kita bisa punya project baru, Kak Cahu ngedance, aku jadi nyanyi, jadi membantu untuk melemaskan badanku. Aman, itu bisa diselesaikan. Cepat kok. Ya. Mungkin Kak Cahu bisa apa nih yang mau diucapkan sama teman-teman yang udah nonton live kita dari awal sampai akhir, apa nih yang ingin disampaikan sama mereka semua? Oke teman-teman semua yang udah menyaksikan saya live dan Katria dari awal sampai terakhir, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang ada di sini sehat selalu diberikan kesehatan yang berlimpah, yang diberikan rezeki yang banyak, dan semoga teman-teman setiap harinya bahagia terus-menerus. Amin. Semoga bahagia terus, Kak Cahu. Terima kasih banyak untuk malam hari ini. Stay safe, stay healthy, dan tetap menginspirasi kita semua dengan karya-karya yang Kak Cahu hasilkan. Sekali lagi, mengucapkan terima kasih, Kak Cahu ya. Sampai jumpa. Mudah-mudahan kita ada project bareng, bisa bertemu langsung, Kak Cahu. Amin. Amin. Oke, salam buat keluarga Kak Cahu. Terima kasih. Dadah, Kak. Terima kasih banyak. Uncle Joe, semuanya, teman-teman.